Halo, selamat malam semua. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 1 Juli tahun 2020. Hari ini composite jalan datar ya, jalan di tempat lebih tepatnya. Ditutup hijau tipis 0,18%. Walau begitu, asing masih membukukan net sell sebesar 377,8 miliar. Walau begitu, kita hari ini profit lumayan mantap ya dari Tekim dan INKP. Setidaknya saya dapat profit dari situ. Dan itu sebenarnya sudah kita kode pagi ya. Pagi kemarin malam juga sempat saya balas, khususnya Tekim. Kalau bisa breakout high kemarin, kemungkinan besar bisa rebound ya. Dan resisten kemarin itu ada di 5.400. Jadi ketika bisa breakout 5.400, potensial untuk terbang cukup besar. Karena ada gap di level 5.725, 5650 sampai 5725. Oke, langsung saja kita bahas hasil screening tadi sore ya, hasil screening tadi sore. Sore tadi sempat saya kasih kode sebelum penutupan untuk Adaro, PTBA, dan United Tractor ya. Sempat kasih kode di 3 itu. Coba kita cek satu-satu mulai dari Adaro. Adaro itu kita dari beberapa hari yang lalu sudah kode ya. Saya sudah bilang Adaro itu perhatikan dia sudah ada di level supportnya. Jadi kalau dia tertahan di level support, silakan diakumulasi untuk akumulasi buy ya. Apa yang dimaksud dengan akumulasi buy? Kita belinya bertahap ya. Dan saya lihat 990 jadi supportnya Adaro. Jadi tadi begitu candlenya hijau, mantul, beberapa sudah spec buy ya. Ada yang masuk di 995, ada yang masuk di 1000 gitu. Itu Adaro. Transaksi juga mulai membaik walaupun belum signifikan ya. Hari ini asing membukukan net buy tipis. Kalau Adaro besok bisa di atas skyline itu cakep nih. Jadi saya rekomendasi untuk trading buy. Lalu ada BBCA. BBCA, wah, diam-diam dia naik ke atas V-line ya. Ini salah satu emiten yang saya cukup pede untuk buy and hold ya. Saya cukup pede untuk buy and hold. Kita coba cek candle weekly-nya. Weekly-nya nangkring di atas selendang ya, cakep sekali. Dia cukup stabil di level-level atas selendang. Dan deket-deket breakout skyline. Ini adalah salah satu saham yang selama chart monthly-nya masih uptrend. Ini boleh untuk nabung ya, untuk nabung saham. Bapak Ibu bisa lihat dia rebound dari area skyline monthly-nya. Dan kalau bisa breakout monthly selendang ini, itu bagus banget. Yang mana level 30.000 ini jadi areal resistennya. Kita berharap bisa breakout ya. Nah, untuk yang baru mau masuk atau belum masuk bagaimana? Saya lihat BCA cukup berpeluang ya, cukup bagus. Cukup bagus, cuma hati-hati ini sideways dan dia belum confirm, jadi masuknya tetap bertahap ya, masuk bertahap. Itu BBCA. Sekarang MDKA. MDKA juga jalur uptrend ya, bagus. Walau begitu ini untuk saham yang emiten ini untuk orang yang sangat-sangat sabar ya, sangat-sangat sabar. Coba kita cek weekly-nya. Kalau weekly-nya sih kelihatan banget ini uptrend nih kan, dia rebound dari skyline dan rapi banget di atas selendang ya. Ini weekly-nya aja uptrend. Coba monthly-nya. Wah, monthly-nya lebih cakep lagi ya. Tapi ya ini harus sabar. Saya lihat
MDKA pada dasarnya masih bagus banget. Dari tahun 2016 ya, kita lihat 2015 lagi. Sampai hari ini dia uptrend terus MDKA. Bagus ini. MDKA boleh diatur strategi tradingnya. Saat ini saya lihat sih sebenarnya sudah mau breakout. Nah, jadi ini tunggu breakout. Kalau dia breakout jualan, nanti kalau dia swing lagi, beli lagi ya. Kelihatannya ini skyline dan selendang bisa jadi areal-areal buy on weakness-nya MDKA. INKP. INKP cakep ya. INKP hari ini breakout V-line. Disertai volume, disertai transaksi yang bagus sekali. Weekly-nya coba cek. Weekly-nya juga nice ya. Di atas selendang dan ada resisten di skyline di level 6.600. Jadi kalau breakout 6.600 target saya ke V-line. Ya, ini target saya. Saat ini saya cukup pede untuk menargetkan sampai level ini 6775 sampai 7600 untuk INKP. Kita plot dulu untuk supaya besok lebih terarah ya. Teman-teman bisa lebih terarah. Saya plot targetnya. Oke, ini target weekly kita ya. Nah, kalau kita ngomong target weekly, jangan bilang besok pasti nyampe. Bisa saja 2-3 minggu ke depan ya. Dan itu harus bersabar. Seperti kita lihat, ketika breakout selendang, 3 minggu. Nah ini, minggu keempat baru terbang lagi. Berarti nyaris 1 bulan, hampir 1 bulan, INKP itu di zona merah. Nah, tahan nggak teman-teman? Ini kalau kita ngomong target weekly tentu saja harus tahan ya. Ngomong midterm soalnya target midterm. Nah, untuk jangka pendek target saya ke sini dulu deh 6.600 sampai 6.775. Lumayan loh 11%. Ya, kalau sampai sini bisa hampir 28%-an, 27%. Itu INKP. Tekim. Nah, Tekim itu pernah saya ukur kemarin itu ini targetnya 5.400 dan 5.725 itu target saya dan saya tadi naikkan target ke 6.050 ya. Karena dia sudah breakout T3, ini target-target saya nih tadi ini. T3 di level 5725. Berikutnya ini 6.050 sama 6.375 karena ini kelipatannya ya. Kita ikutin fraksi ya. Fraksinya mestinya sesuai fraksi. Walaupun angkanya ini kan ganjil nggak enak. Jadi kita harus adjust. Ya, ini. Berikutnya 6.050 dan 6.375 INKP. Tekim. Saking semangatnya. Targetnya ini dan kita lihat transaksinya juga bagus ya. Transaksinya bagus. Udah lama nih Tekim volumenya nggak segede ini ya. Terakhir di sini. Habis itu dia sideways. Ini berapa minggu nih ya, coba kita cek. Nah sama kan, hampir 1 bulanan. Ketika dia mulai masuk selendang, melipir di bawah selendang dan sekarang udah breakout. Nah target saya, jangka menengah saya bisa ke 6350 ini, areal ini. Weekly ya, target weekly saya ini saya kasih warna berbeda. Nggak jelas.
Ya, ini 6350, 6375, kemudian 7425. Ya, kita cek nanti perjalanannya. Sama-sama kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar market Tekim ini sama target saya nurut nggak? Sebentar. Ya, ini. Yang ungu ini warna pink tua ini untuk target weekly ya, yang oranye ini untuk target daily. Tekim. Sekarang Sido. Wah, Sido ini sideways lama nih kayaknya nih. Nggak terdengar tuh kan bener. Wah, sidewaysnya lama sekali. Coba kita lihat weekly-nya. Wah, sama ya. Monthly-nya, tapi monthly-nya cakep. Monthly-nya uptrend ya. Tapi sideways-nya nih nggak tanggung-tanggung nih. Dari Agustus sampai sekarang, wah, mau setahun ini ya sideways dia. Ya, hampir setahun dia sideways. Kalau saya sih skip, tapi kalau mau masuk boleh aja. Kan ini udah lama, mungkin waktunya terbang kali ya. Jadi saya lihat ke 1340 ini mungkin sampai situ nyampe ya. Yang mana high-nya ini. Ini target kita dulu deh, 1340 sama 1300. Ini target di Sido. Kabak. Kabak naik lagi ya. Transaksinya lumayan juga. Tapi ini sama lapis ketiga. Yang mau masuk disclaimer on ya. Medco oke juga nih. Breakout skyline kayaknya oke nih. Menjanjikan ya. Saya lihat ya breakout 500-an lah. 505 ini jadi penentuannya Medco. Lalu ada PTBA. PTBA ini rebound ya. Saya lihat ini jadi areal penentuan nih 2150. Breakout ini target V-line. Gapnya terlalu jauh. Harusnya sih bisa nutup, tapi pelan-pelan ya. Tapi bisa aja sekali naik, tag, 2 kali naik dan nutup. Ya spek buy aja di PTBA. Kalau uang dingin rasanya boleh nih untuk beli di PTBA untuk akumulasi. Terakhir kemarin tadi saya ada sempat kode di UNTR. UNTR oke ya. Sudah di atas selendang, spek buy juga. Target nutup gap, ini ada gap di sini nih. Ada gap di sini. Ya, itu ada gap di level 17.500-an. Paling sekitar 1-2 poin sih gapnya. Ya, itu saya lihat yang oke dari screening saya. Indofood masih oke. Oh, sorry. Mika. Nah, tadi Mika juga terbang ya Mika ya. Mika as predicted sih sebenarnya ya, naik di atas support. Cuma turunnya, saya sempat trading Mika tadi. Saya jualan di 3420. 3420. Kenapa saya jualan? Karena saya pakai uang margin. Jadi untuk trading, day trading aja. Nanti siap masuk lagi. Pada dasarnya ini oke nih. Ya.
Saya lihat oke ini Mika. Masih peluang masih ada lah. Ya, ini itu dulu. Kita coba bahas permintaan dari teman-teman. Saham-saham yang mau kita bahas. Era oke juga, cuma tadi penutupannya di bawah selendang. Biasalah bikin galau. Tapi oke kok ini. Hold aja, sabar ya, sabar. Cepin bikin galau juga nih. Kelihatan banget dijaga, nggak boleh lepas dari V-line. Kadang-kadang saya suka bingung sendiri. Ya memang ini saya yang desain ini, garis ini ya, saya yang ciptain. Tapi bingung aja kenapa kok chartnya bisa nempel begitu ya sama garis ini ya. Selama masih di atas garis V-line, hold. Kalau bosan nunggunya, jual aja, cari yang lain aja. Akra juga sama, bikin galau ini. Kalau masih rugi tipis, jual aja, pindah aja. ICBP pada dasarnya masih uptrend. Ini masih di jalur uptrend. Coba cek weekly-nya deh. Wah, kepentok V-line. Weekly-nya kepentok V-line, tapi ya nggak apa-apa lah. Kayaknya masih naik. Minggu-minggu ini rasanya bisa ditutup hijau lah. Ya, bisa ditutup hijau. Nanti besok minggu depan lanjut lagi breakout V-line. ICBP boleh hold. Kalau jebol selendang, jualan dulu. Mungkin boleh buy on weakness. Jasa Marga, tadi sempat ngobrol soal Jasa Marga nih. Ini Jasa Marga ini sideways nih. Istilahnya nyebelin ya, bikin nyebelin. Sempat turun kena selendang dia rebound lagi. Ya, ini juga sama, salah satunya selendang saya juga bisa jadi support resisten yang baik. Bisa pas gitu ya, kena ujungnya langsung mantul. Saya aja kadang-kadang suka bingung sendiri. Hoki kemarin sudah saya bilang selama di bawah selendang kalau bosan atau kalau tak galau jualan dulu aja. Ingat, rugi kecil itu enggak masalah. Dalam trading saya sudah sering bagikan, dalam trading itu ada motivasi kita kan pasti untung. Cuma tinggal untung besar atau untung kecil, ya kan? Nah, kalau ada untung pasti ada ruginya dong. Rugi besar dan rugi kecil. Yang kita hindarin adalah rugi besar. Jadi selama masih rugi kecil ya dihadapin aja nggak apa-apa. SCMA juga cakep, masih uptrend ya. Hold aja. BBRI ya kemarin udah saya bilang boleh beli ya, udah boleh beli. Karena ini adalah emiten yang bobotnya berat, jadi belinya bertahap, masuknya dicicil. Ya, ini harusnya katalisnya bagus nih. BBRI, BBTN, BMRI, BBNI itu sama. Harusnya katalisnya bagus. Tuh kan, satu semua. Ini lagi wait and see semua. Oh, sorry, BB. Gimana sih? Ya, sama kan? Tuh. BBNI, BBRI sama nih modelnya. BMRI juga coba cek. Nah, sama. Sideways semua. Nah, ini sideways-nya juga di atas BBTN. Ya, sideways semua. Tahan aja. Kalau takut, ragu-ragu, mending jual. Nggak ada salahnya kalau dijual. Tapi kalau sudah ada penggantinya, ya kalau selama belum ada penggantinya, hold aja. ALI beberapa hari yang lalu sempat saya calling ya, sudah tidak buat low baru nih, siap-siap beli. Nah ini akumulasi nih, selama tertahan di selendang, tahan ya. Moga-moga meledak. Ini namanya buy on weakness.
Model kita begini ya, buy on weakness saja ya. Jangan ngejar yang sudah breakout. Nah, ini juga TPIA cakep nih. Cuma ini selendang dia bisa breakout apa enggak nih? Ini kalau bisa breakout selendang bagus. Kalau belum bisa breakout selendang, jualan dulu, serok lagi di bawah, ya. Telkom hari ini kurang bagus, tapi masih disupport no. Nah, ini kemarin kita sempat gambar nih. Saya sempat gambar. Oh. Ininya kena snap. Ini areal supportnya nih. Ini nggak persis ya. Jangan anggap ini sebagai kotak ajaib yang sedang saya gambar. Bukan. Ini kira-kira aja. Ini areal support, sedangkan area resistennya di sini. Di atas. Ini beli di bawah, jual di atas. Udah gitu aja dulu. Ini saya ganti warnanya supaya lebih cakep. Ya, beli di bawah, jual di atas. Udah gitu aja. Ini berarti areal beli. Kalau jebol ini jual dulu. Udah gitu aja. Itu di Telkom. Gampang kok. Excel juga masih bagus pada dasarnya. Masih uptrend. Tuh kan. Masih tertahan di selendang. Selama belum jebol V-line dan selendang ini, saya kok masih berani tahan ya. Elsa. Elsa juga sama, tertahan sideways. Kalau galau, jualan dulu. Tapi kalau mau bertahan, boleh. Selama di atas skyline, kayaknya masih oke nih. Tower. Tower oke lah ini. Masih tertahan di selendang. Nggak usah galau. Santai aja. Ini masih uptrend. Coba kita cek weekly-nya. Wah, weekly-nya bagus. Monthly-nya juga cakep ya. Di atas V-line dan di rebound. Dulu sempat sideways nih. Lama sideways-nya nih. Oh, dari tahun 2014. Ini sudah di atasnya ini. Sudah siap mau rebound lagi. Moga-moga bisa nutup gap-nya ini. Pura, waduh, ini Pura kemarin saya sempat trading pendek ya. Kita besok penentuannya ada di garis skyline ini. Moga-moga nggak nyampe. Jualan dulu deh. Kalau saya lihat sih Pura besok kalau ARB lagi jualan dulu. Sebelum ARB jualan dulu deh. Ya. Care hari ini juga bikin galau tapi naik tipis turun tipis. Care nggak terlalu signifikan sih. Pada dasarnya masih sideways. BRPT juga stabil ya. Sideways, stabilnya di sideways ya. Breakout selendang kita baru cakep kayaknya nih. Sementara saya nunggu aja. Cari yang trending aja dulu. Cari yang trending. Oke, sementara itu dulu. Semoga bisa segera selesai di-upload supaya bisa teman-teman bisa segera nonton. Oke. Have a nice day semua hari ini. Good night. God bless you all dan stay healthy.